啊，用我的，用这支，从小喜欢的黄色，视觉兴奋啊，不然先先走，咱俩交换好吧？不用了。 Saat di WC, Z dihampiri oleh wanita cantik yang bernama Bei, yang mengaku kalau ia adalah pacarnya Tianzhen. Di sana, ia merasa tak suka dengan sikap Z yang mengatakan kalau Tianzhen adalah orang mesum. Z tak peduli dengannya, lalu ia pun pergi dari sana. Ia pun menghampiri Yadang yang sedang berlatih bermain band dan mengajaknya bertemu di parkiran belakang kampus. Di sini, Yadang malah salah kaprah dan menganggap Z ingin mengajaknya untuk berkelahi. Alhasil, di saat mereka bertemu, ia pun membawa sebuah tongkat baseball dan mengajak pengikutnya untuk bertarung. Di saat Z hendak mengambil lencana itu dari saku bajunya, Yadang dan pengikutnya mengira kalau Z akan mengambil sebuah pistol. Mereka pun terlihat sangat ketakutan. 这个校徽是你的吗？ Di saat Z mengeluarkan lencana itu, Yadang dan anak buahnya malah ketakutan karena mengira Z akan mengeluarkan pistol dari sakunya. Yadang yang kesal lalu membuang lencana itu dan menginjaknya. Tentu saja Z sangat bersedih dan ia pun melamun sambil melihat lencana itu. Wan di sini selalu ada buat Z dan selalu membantunya di saat Z sedang bersedih. Di lain sisi, terlihat seseorang sedang mencuri data informasi di sebuah lab. Namun tindakannya itu berhasil ditangkap oleh penjaga di sana. Di sini kita belum dijelaskan lab itu untuk apa, namun nanti akan dijelaskan. Saat hendak pergi ke kampus, Z tiba-tiba terkena cipratan genangan air gara-gara mobil Tianze. Tentu saja ia marah karena pakaiannya menjadi kotor dan basah. Tianze dengan sombongnya memberikan pakaian miliknya dan langsung pergi dari sana. Lalu terlihat ketua atau pemilik akademi itu sedang dikunjungi oleh beberapa orang pemerintahan mengenai status dan pendidikan di Akademi Zodiak. Ketua akademi tentu saja mengatakan kalau kampus miliknya adalah yang terbaik. Tapi tiba-tiba Z lewat dengan penampilannya yang urak-urakan. Bukan hanya Z, Yadang dan anak buahnya juga tidak mengenakan pakaian kampus. Hal itu membuat ketua akademi kebingungan menjawab pertanyaan mengenai mahasiswanya. Tidak hanya itu, mereka semua pun tiba-tiba terkena cipratan air dari mobil yang lewat. Sen yang mata keranjang setiap pagi selalu mengintai cewek-cewek yang berdada besar. Di saat Tianze meminjam teropong tersebut, rupanya Z kebetulan lewat dan melihat mereka berdua. Tentu saja, ia mengatakan kalau mereka berdua adalah orang yang mesum. Singkat cerita, Tianze dan Yadang sedang berduel dalam sebuah perlombaan untuk menunjukkan organisasi siapa yang terbaik di Akademi Zodiak. Perlombaan pun dimulai. 国王帮本次比赛不站位直接起派，未能破门，因此长得非常快，择了不站位直接冲击。在门球比赛中看到弧线球，进行。 Dan singkatnya, Tianze lah yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Di saat ia hendak mengambil piala, ternyata piala itu sudah dimakan oleh Z karena piala itu terbuat dari coklat. Tentu saja ia tak tahu. Karena saking enaknya piala coklat itu, ia pun sampai ketiduran di atas meja. 饭量可以啊。想必我们不要了。 Untung saja, Wan datang ke sana. Sambil meminta maaf ke semua orang, ia pun langsung membawa Z pergi dari sana. Singkatnya, istri dari Fang Moyan ini menghampiri pria yang mau mencuri data informasi miliknya. Pria ini bernama Su.
Ia mengatakan ingin menghancurkan penelitian milik Nyonya Fang. Sebelumnya, karena wanita ini dari awal belum disebutkan namanya, kita sebut saja Nyonya Fang. Sebelum pergi, Nyonya Fang berkata untuk menginfokan ke direktur kalau tubuh untuk percobaan sudah ditemukan. Di ruangan organisasi Huwei milik Tianze, terlihat Zi sedang dihukum atas ulahnya untuk membersihkan ruangan itu. Tak lama kemudian, Tianze pun datang ke sana. Di sini, Tianze menanyakan dari mana Zi mendapatkan rencana akademi tersebut. 你怎么会有这个小怪？ Zi mengatakan kalau sejak kecil ada seorang pria yang menyelamatkannya dan memberikan rencana itu ke dirinya. Hingga sekarang ia masih mencari orang tersebut. Ia pun mencurigai kalau Tianze adalah orang itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Mereka berdua pun bersembunyi di bawah kolong meja. Ternyata orang itu adalah anjing kecil yang lucu. Zi lantas mengambil anjing tersebut. Namun di sini Tianze sangat takut kepada anjing. Di sana, Zi tak sengaja melihat sapu tangan miliknya waktu kecil yang ia berikan kepada pria yang menyelamatkannya waktu dulu, yang saat itu berada di saku milik Tianze. Namun Tianze mengambil kembali sapu tangan itu. Tentu saja Zi semakin curiga kalau Tianze lah orang itu. Namun Tianze masih tidak mau mengaku dan mengatakan kalau orang itu bukan dirinya. Ia pun lari dari sana dan Zi mengejarnya. Bei yang kebetulan melihat mereka menjadi cemburu. Sesaat ia menulis nama Zi di buku miliknya. Di cover buku itu tertulis buku kematian. Singkatnya, teman Bei menghampirinya sambil mengatakan kalau ia melihat Tianze dan Zi saling berpelukan. Ia pun menceritakan kalau saat itu ia tak sengaja melihat Zi yang mengajar Tianze. Namun sesaat Zi terjatuh dan Tianze menghampirinya. Dan mereka berdua pun rebutan sapu tangan. Tanpa sengaja mereka saling tarik-menarik dan berpelukan. Bei yang mendengarkan hal itu menjadi terbakar api cemburu dan ia pun bergegas pergi menemui Zi untuk memberikan perhitungan dengannya. Akhirnya mereka pun menemui Zi. Di sana Bei mengatakan untuk tidak usah lagi dekat dengan Tianze karena Tianze merupakan pacarnya. Karena mengira mobil itu milik Zi, mereka pun menggoresnya dengan seekor pisau. Untung saja Wan datang ke sana dan menyelamatkannya. Ternyata mobil yang mereka gores bukanlah mobil milik Zi, melainkan mobil milik asisten ketua akademi. Tentu saja ia marah. Sebagai bentuk terima kasihnya, Zi mengajak Wan untuk makan mie buatannya. Zi saat ini tinggal bersama pamannya dan membuka sebuah restoran kecil. Singkat cerita, kita diperlihatkan Tianze sedang makan malam dengan ibunya, yaitu Nyonya Fang. Di sini, mereka berdua terlihat sangat kurang akrab satu sama lain. Sebelum Tianze pergi, ibunya mengatakan kalau ia harus mengikuti kompetisi Supernova Cup yang selalu diadakan oleh Akademi Zodiak. Ibunya mau Tianze tidak boleh melakukan sedikit kesalahan dan ia harus memenangkan kompetisi itu. Lalu terlihat Direktur Fu datang menghampirinya. Ia mengatakan kalau tubuh manusia untuk dijadikan kelinci percobaan sudah ia temukan. Nyonya Fang mau Direktur Fu melakukan uji coba dengan tubuh manusia tersebut. Keesokan harinya, Zi tak sengaja bersenggolan dengan seorang wanita. Wanita itu mengatakan kalau ia sedang mendata mahasiswa yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan dana. Tentu saja Zi yang merasa kurang mampu mau ikut didata juga. Ia pun menandatangani kertas tersebut. Di sini tiba-tiba wanita itu wajahnya berubah. Dan Wan yang melihat hal itu merasa curiga, namun ia hanya diam. Di saat mereka hendak pulang, Zi mendapatkan pesan di HP-nya yang menyatakan kalau Zi telah resmi ikut dalam kompetisi Supernova Cup. Ia pun menjadi terkejut karena ia tak pernah mengajukan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut. Akhirnya ia menyadari kalau wanita yang ia temui tadi telah menipunya. Wan mengatakan kalau ia akan membantu Zi untuk melewati kompetisi itu. Singkat cerita,
Mereka semua telah berkumpul di aula. Asisten ketua akademi memanggil satu persatu peserta yang ikut dalam kompetisi. Mulai dari Tianze, lalu ada Yadang. Kemudian ada Sen, sahabatnya Tianze. Lalu ada Jian, anak buahnya Yadang. Bei juga ikut dalam kompetisi itu. Bibi dan pacarnya juga ikut serta dalam kompetisi itu. Setelah semuanya terpanggil, kini giliran Zi yang dipanggil. Berhubung ia tak memiliki kekuatan dan tak bisa teleport, mau tidak mau ia jalan kaki dan menaiki arena tersebut dengan susah payah. 这位。万事存。 Dan terakhir ada Wan yang ikut dalam kompetisi. Singkatnya, Bei sangat marah dengan anak buahnya karena anak buahnya ini telah memasukkan Zi dalam kompetisi tanpa persetujuan dirinya. 动手！ Di sini, Sen lagi-lagi mengintip mahasiswi yang datang dengan teropongnya. Sebuah fakta terungkap kalau pria yang menyelamatkan Zi waktu kecil adalah Tianze, namun ia masih tidak mau mengaku. Sen mengatakan kalau saat ini Zi sedang berada di perpustakaan. Mendengarkan hal itu, Tianze pun pergi ke sana. Di perpustakaan, Wan sedang berusaha mengajari Zi cara menggunakan kekuatan. Zi mengatakan kalau zodiaknya adalah Virgo, yang dimana kekuatan zodiak Virgo adalah telekinesis yang dapat menggerakkan suatu benda. Ia pun mencoba menggerakkan kursi roda di sana, namun usahanya itu sia-sia. 我真的没有超能力。温柔一点。夏文怡，动一动。动了，我真的有超能力呀、吵吵啥了？ Wan lalu menyuruh Zi untuk memegang tangannya. Ia pun menunjukkan sedikit kekuatan yang berasal dari zodiak mereka masing-masing. Rupanya, Tianze telah berada di sana dan melihat mereka berdua berpegangan tangan. Melihat hal itu, ia pun pergi dari sana. Sesaat, ia meletakkan 2 botol minuman di rak buku. Dan part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.